Tiberias merupakan sebuah danau yang disinggung Rasulullah dalam sebuah hadis tentang kemunculan Ya'juj Ma'juj di akhir zaman. Pada saat kemunculannya, Ya'juj Ma'juj akan meminum habis air danau tersebut sampai tidak tersisa, dan dunia dalam situasi yang kacau akibat ulah mereka. Tidak jauh dari danau juga terdapat kota dengan nama yang sama, yaitu Tiberias, yang saat ini kawasan Tiberias menjadi wilayah yang dikuasai oleh Israel. Dari kota inilah orang-orang Yahudi tumbuh besar, mulai mengusir Arab Palestina sebelum mereka menguasai banyak tanah Palestina. Kota ini pun menjadi satu dari 4 kota yang dianggap suci saat ini oleh orang-orang Yahudi. Meski orang-orang Kristiani juga menilai sakral karena punya ikatan sejarah dengan keberadaan Nabi Isa alaihissalam di tempat ini. Danau Tobaria, atau juga dikenal Tiberias, terletak di sebelah utara Palestina, tepatnya di dekat dataran tinggi Golan di lembah celah besar Yordan. Danau Tiberia juga dikenal sebagai Danau Galilea, Danau Kineret atau Laut Tiberias yang memiliki luas sebesar 166 km persegi. Panjang danau sekitar 25,5 km dan lebar 12 km, dengan kedalaman mencapai 43 meter. Di dasar danau terdapat mata air yang ikut mengisi danau, meskipun sumber utamanya berasal dari Sungai Yordan yang mengalir melalui danau ini dari utara ke selatan. Danau Tiberias ibarat museum yang dipenuhi dengan misteri yang menyimpan banyak artefak dan peninggalan kuno, karena danau ini juga terletak di jalur kuno Via Maris yang menghubungkan Mesir dengan kerajaan-kerajaan di sebelah utara. Kerajaan Yunani, Hasmonean, dan Romawi mendirikan kota-kota dan pemukiman di sekitar danau ini, termasuk Gadara, Hippos, dan Tiberias. Pada tahun 1986, seorang arkeolog menemukan salah satu perahu dari abad pertama Masehi yang dijuluki sebagai Perahu Isa. Danau Tobariah dan sekitarnya memang menjadi tempat dakwah Nabi Isa, dan beberapa mukjizatnya dipercaya banyak terjadi di tempat ini. Bahkan di sekitar danau terdapat gua yang diyakini menjadi tempat berdiam Nabi Isa alaihissalam. Karena itulah, dalam keyakinan umat Kristiani, Danau Tobariah atau Tiberias menjadi tempat yang amat sakral. Saat ini, wilayah Tiberias termasuk daerah yang diduduki oleh Israel dan airnya menjadi sumber utama air tawar bagi mereka. Setelah melakukan pendudukan pada tahun 1964, Israel membangun saluran besar-besaran untuk mengalirkan air danau ke seluruh wilayah Israel. Kendati diyakini suci oleh umat Yahudi dan Kristen, dalam literatur Islam, Tobariah justru digambarkan sebagai tempat yang menyeramkan karena menjadi salah satu tanda berakhirnya kehidupan, yakni kiamat. Dalam riwayat Imam Muslim melalui Fatimah binti Qais yang mengisahkan perjalanan sahabat Tamim Ad-Dari bersama 30 awak kapalnya terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni, dan diyakini orang yang ditemuinya adalah Dajjal dan terjadi dialog panjang di antara mereka. Akhbiruni an Buhairatit Tobariyah. Qulna an ayyi sya'niha tastakhbiru. Qala hal fiha ma'un. Qalu kathiratul ma'. Qala ama inna ma'aha yushiku ayadhaba. Orang yang diyakini Dajjal berkata, "Ceritakanlah kepadaku mengenai Danau Tobariyah." Kami balik bertanya, "Engkau mencari berita mengenai apa?" Orang itu berkata, "Apakah ada airnya?" Kami menjawab, "Ya, danau itu masih banyak airnya." Orang itu berkata, "Air danau itu nanti akan habis." Kendati demikian, mengeringnya Danau Tiberias ini secara total diyakini akan terjadi setelah kematian Dajjal, ketika Ya'juj dan Ma'juj pertama melewatinya dan meminum apa yang ada di dalamnya.
Saat itu, Ya'juj dan Ma'juj meminum habis danau Tiberias hingga tidak tersisa setetes pun. Hal ini disebabkan kepercayaan Ya'juj dan Ma'juj bahwa terdapat air kehidupan di danau yang terletak di Galilea, sebelah utara Palestina ini. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan para muhadis lainnya, melalui Nawas bin Sam'an, secara panjang lebar, Rasulullah menyampaikan kronologi akhir zaman, yang salah satunya ditandai oleh kemunculan Dajjal, yang kemudian dapat dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah terbunuhnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj akan keluar melalui bukit-bukit dan meminum air dari danau Tobaria. Wa yab'atsullahu Ya'juj wa Ma'juja wahum min kulli hadabi yansilun fayamurru awailuhum ala buhairati Tobariyata fayashrabuna ma fiha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dengan cepat dari bukit-bukit yang tinggi. Setelah itu, gerombolan atau barisan pertama dari mereka melewati danau Tobaria dan meminum habis semua air di dalam danau tersebut. Kendati demikian, bukan tidak mungkin danau Tiberias mulai mengering yang menjadi pertanda kemunculan Dajjal, yang kemudian habis tanpa sisa saat Ya'juj dan Ma'juj muncul meminum habis airnya. Ya'juj Ma'juj adalah bangsa dari keturunan Yanas bin Yafith bin Nuh yang digambarkan sebagai bangsa kuat dan perusak. Kemunculannya menjadi salah satu dari 10 tanda-tanda kiamat yang disampaikan oleh Rasulullah, selain Dajjal dan Dukhon. Al-Quran menyinggung tentang Ya'juj Ma'juj dalam surah Al-Anbiya ayat 96-97. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun wa qtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza bal kunna zalimin. Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, "Aduhai, celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini. Bahkan kami adalah orang-orang yang zalim." Sementara ini, Ya'juj Ma'juj masih terperangkap di balik dinding yang dibangun oleh Iskandar Dzulqarnain di sebuah tempat yang sampai saat ini menjadi misteri dengan beragam persepsi. Setelah meminum habis air Tiberias, Ya'juj Ma'juj binasa berkat doa Nabi Isa. Berbagai riwayat mengungkap sosok Ya'juj Ma'juj yang akan binasa setelah digerogoti ulat. Bangkainya dibawa burung hingga hujan besar turun menyuburkan bumi. Wallahu a'lam bishawab. Di bagian barat laut danau Tiberias, terdapat sebuah kota yang bernama sama dengan danau tersebut. Disebutkan, kota Tiberias dibangun oleh Herodes Antipas, anak Herodes Agung sejak tahun 20 Masehi, dan dinamakan Tiberia untuk menghormati Kaisar Tiberius yang berasal dari Romawi. Kota yang terletak di sepanjang pantai Kinneret ini, selama berabad-abad, mengalami sejumlah perubahan dan peristiwa bersejarah. Kota Tobaria atau Tiberias terletak di atas ketinggian 200 meter dari permukaan laut. Iklim di wilayah ini merupakan perbatasan antara musim panas Mediterania dan musim semi. Curah hujannya setiap tahun kira-kira 400 mm. Dan pada musim panas, suhu tertingginya mencapai 37 derajat Celcius. Seorang geografer asal Palestina bernama Al-Maqdisi, melalui karyanya Ahsanut Taqasim fi Ma'arifil Aqolim, menggambarkan Tiberia sebagai ibu kota provinsi Yordania dan merupakan kota di lembah Kan'an yang disebutnya sebagai kota sempit, panas ketika musim panas, dan sangat tidak sehat. Masih menurut Al-Maqdisi, ketika dikuasai peradaban Islam, di kota itu terdapat masjid yang luas serta indah, berdiri di pusat perdagangan kota. Lantainya terbuat dari kerikil dan batu yang disusun rapat.
Pada zaman kekuasaan Islam, orang-orang yang menderita kudis atau borok datang ke Tiberia dan merendam di air panas selama 3 hari. Pada tahun 1220, ahli geografi dari Suriah bernama Yakut Al-Hamawi dalam Mu'jamul Buldannya menulis bahwa Tiberia sebagai kota yang kecil, panjang, serta sempit. Ia juga menggambarkan kota Tiberia merupakan bekas kuburan kuno yang dianggap najis oleh bangsa Yahudi, sehingga mereka tidak mau tinggal di sana.